makanya Al-Baqarah tadi tuh dibaca dulu, Bang. Ma'ruf nahi mungkar itu apa artinya? Kepada Allah. Contoh gini, abang keliru ketika kau bekerja kamu sudah punya istri, kamu kerja karena takut istrimu, karena memang menjadi tanggung jawabmu. Karena berakal dan punya tanggung jawab. Tanggung jawab ya sama amar nahi mungkar itu karena tanggung jawab dari seorang muslim. Tanggung jawab itu didasari atas Tanggung akal jawab kami atau sebagai seorang takut? muslim ya mendorong kami untuk terjun ke situ gitu loh. Iya, tanggung jawab seorang muslim itu berangkat dari akal atau rasa Bang, takut? begini aja deh, Bang, biar kita nggak panjang lebar ya, Dek ya. Baca aja Sirah Nabawi. Bagaimana sahabat-sahabat baginda Rasulullah itu masuk Islam itu karena apa? Ya. Boleh itu. Asal Abang tahu, sahabat-sahabat baginda Rasulullah itu banyak yang mualaf loh. Salah satunya siapa, Bang? Salah satunya siapa, gini Bang? nih, Enggak tahu aku. banyak orang cerdas. Tunggu dulu, Bang Bejo. Bang Bejo, tunggu dulu, Bang Bejo. Itu- Salah satunya siapa tadi, Bang, namanya? Enggak, aku enggak sebut siapa-siapa. Aku belum baca Sirah Nabawi. Iya. Nah, Loh, makanya. Abang tidak tahu salah satu banyak yang mualaf. Salah satu sahabat baginda Rasulullah yang paling ditakuti, bahkan jin saja, setan saja Ali menghindar bin Abi itu. Thalib. Siapa? Allahu Akbar. Umar bin Khattab. Allah, Bang, belajarlah dulu ya, Bang ya. Dah. Sudahlah. Aduh, ampun aku. Oke, Kancil, agama apa? Oke, Islam Bang. Islam. Ada yang mau Oke. disampaikan? Jangan lama itu di bawah tuh turun. Ada yang mau disampaikan? Ya sedikit Bang ini. Ya sedikit Bang buat edukasi nih. Tapi saya izin untuk berbicara sama satu orang aja biar nggak debel gitu. Ya, jangan lama ya. Kita ini muslim semua biar kita naikkan hotel ya. Iya. Jangan lama. Lanjut. Ya. 1 menit Ya aja. saya izin sama Mbak Nur Aritonang aja ya. Biar Ya, semuanya. kenapa, silakan Bang Kancil. Gini Mbak, kan kita banyak klip-klip apa ini konten-konten apa perdebatan Islam sama Kristen. Kan dari pihak Kristen kan ada, kan dari pihak Kristen ini kan kita ada dalil-dalil juga, dari Islam pun juga ada dalil-dalil juga gitu. Nah, gimana kalau kita menjalankan Islam tuh apa? Kalau berdebat tuh menjelaskan Islam aja gitu. Nah, kalau Kristen menjelaskan Kristen aja gitu. Nah, kan kita miris juga kalau Itu namanya nggak diskusi, Bang. ya Itu kan namanya kita nggak diskusi. ya maksudnya gini. Abang tahu diskusi nggak, Bang? Definisi Ya, diskusi tahu nggak? Ya kan kita diskusi ini kan saling berbicara gitu. Ya kayak gini kita Begini, kan. Bang, Ya. sebentar, Bang, Ya. saya paham. Ya, yang namanya berdiskusi itu namanya adu argumen, Bang. Iya benar Nah, benar. bagaimana mungkin kita mau menjelaskan tentang Al-Quran sementara Oke. mereka tidak paham Al-Quran? Iya benar benar. No, sekarang contoh, Yesus Ya. Tuhan bukan? Mereka katakan Bukan. Tuhan. Otomatis Ya. saya tanya, datanya di Ya. mana? Ya Iya. otomatis nggak mungkin dari Al-Quran, Bang. Iya benar. Bener nggak? Namanya diskusi, Bang. Terus nanti kalau Ya. mereka tanya, Nabi Muhammad kenapa kalian sembah? Saya minta datanya di mana di dalam Al-Quran Islam menyembah Nabi Muhammad. Saya akan Ya. tunjukkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa aku mengutus Nabi Rasulku dalam kurung Muhammad. Nah, jelas berarti Nabi Muhammad adalah utusan, bukan Tuhan. Ya, benar. Kan begitu yang namanya Benar. diskusi, Bang. Iya benar. Jadi Ya, kan jadi- gini. Udah ya poinnya udah ya. Yuk di bawah turun semua tuh. Disalipkan nanti ya. Udah ya poinnya. Kecil ya. Nggak kan kita kalau diskusi ini kan harus ada pemahaman gitu. Nah, Pergi kau. kita saling Sholat aja paham terus. kan biar Kalau udah selesai permintaan penonton. Oke, Daeng. Sebelum kita naikkan lagi, ini kalau kita Daeng tanya aja. Daeng, Daen, Bang Naga Daen, bukan Daen. oh Daek Tom, Daek, Daen. Dendi, alah. Rafael,
Itu kayak mana rencana kita yang di apa Bang Delas itu nggak jadi mau bagi-bagi apa sama saudara kita nggak? Bang Delas udah dikonfirmasi dengan Bang Baco. Belum. Kan Bang Delas kemarin katanya mau memberikan saya bara surah Al-Waqiah. Oh iya, Iyalah. suruh suruh Bang Delas WA saya. Bagaimana Itu lah, prosesnya? Aku nggak punya WA dia. Oke. Itu baca WA saya itu. Rafael? Rafael? Halo? Ya, Agama apa? saya Kristen. Kristen. Oke, sebentar ya. Bang Faruk, lanjutkan atau baca Wawa dulu? Nggak, silakan mungkin Bang Bejo dari tadi satu harian ini. Iya, belum Bang makan, Bejo, belum silakan makan Bang Bejo. iman. Maaf tadi saya potong. Enggak, tadi karena orang yang tadi aja itu dia membantah tentang kita berdiskusi ini kok dengan pemikiran pribadi gitu. Padahal Iya, itu Al-Quran lucunya. memerintahkan umat Islam. Kalau dia Islam ya, kalau dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang perintah untuk berdiskusi, menyampaikan, menyatukan persepsi, bagaimana caranya kita hanya menyampaikan apa yang kita pahami tanpa menakar, tanpa menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka taraf mereka ya, kadar yang mereka pahami tentang ilmunya gitu. Itu diskusi namanya. Jadi kita nggak bisa diskusi hanya tentang si Islamnya saja kita sampaikan semua apa mereka paham, nggak mungkin. Itu ada namanya syariat Islam, menyampaikan dengan cara hikmah, dengan cara yang terbaik, menyatukan persepsi. Itu perintah dalam Al-Quran. Anda mau membantah isi Al-Quran, berarti Anda bukan Muslim. Itu aja. Itu perintah Al-Quran, bukan ada dalam ulama-ulama yang menyampaikan sembarangan. Tidak, itu Al-Quran yang memerintahkan. Perintah berdiskusi, menyampaikan itu, justru kita disuruh memanggil para orang-orang yang memahami tentang isi kitab. Makanya jangan panggil yang menghujat. Itu perintahnya memanggil orang yang ahli tentang kitabnya, paham tentang isi kitab. Kalau yang orang-orang yang tidak paham isi kitab mau kau campakkan kemana terserahmu, ajarkan dengan caramu, beda caranya. Tapi untuk diskusi, menyatukan persepsi dengan orang-orang yang punya pemahaman tentang kitab, itu bagaimana caranya buat mereka paham isi kitabnya. Kita bawakan Bible mereka. Kalau mereka nggak paham kitabnya, kita suruh mereka baca kitabnya. Itulah makanya kita bawakan Bible mereka. Jadi kita mengajarkan, belajar tentang mengenal Allah, tauhid itu dengan cara apa? Persepsi pemikiran mereka, dari mana mereka pahamnya kitab mereka. Gunakan kitab mereka untuk mendapatkan Ya, hikmah. silakan Bang Bejo. Mungkin ini si Rafael Adinda Rafael ini mungkin mau berdiskusi beliau. Silakan diangkat aja materinya, atau Adinda Rafael, Anda mau menanggapi temanya Bang Faruk atau gimana, adik Rafael? Adik. Saya cuma mau Iya, Abang. bertanya aja di sini. Kenapa menurut pendapatan orang Muslim, kenapa Pendapatan. Yesus itu Loh, pendapat orang kok Muslim bukan pendapatan? Jangan pendapatan. Iya. Pendapatan kita Kenapa berbeda-beda. Yesus kenapa Yesus itu dibilang katanya bukan Tuhan? Satu, memang saya setuju, tapi kalau menurut orang Muslim sendiri alasannya gimana? Nah, silakan. Siapa yang mau menjawab? Ya, jadi gini Adinda Rafael, ya, kita tidak pernah menyatakan pendapat kita sendiri tentang ketuhanan Yesus. Tapi Yesus itu sendiri yang menyatakan dia bukan Tuhan. Markus 12 nomor 29, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 37. Di mana lagi? Matius 26 nomor 39. Ada banyak data di mana Yesus sendiri menyatakan dirinya bukan Tuhan. Jadi Bible-mu sendiri yang mengatakan dia bukan Tuhan, bukan kami yang mengatakan dia bukan Tuhan. Kami kan hanya sebatas membaca Bible saja. Hanya saja hanya saja kebanyakan iman dari teman-teman Kristen ini berkontradiksi dengan Bible.
Kontradiksi dengan Bible. Contoh apa? Iya. Di dalam Markus 12 nomor 29 itu kemanusiaannya saja. Bukan ketuhan-tuhanannya. Itu kemanusiaannya, kedagingannya. Dia Tuhan tuh karena di dalam dirinya ada roh Tuhan. Kapan pula Yesus bilang dalam dirinya ada roh Tuhan? Sementara dia saja tidak pernah mengatakan hal itu. Ya, bahkan kalau ditanya kapan rupanya Yesus bukan jadi Tuhan, bukan jadi manusia, kapan Yesus bukan jadi manusia? Bahkan ketika di dalam kitab Yohanes itu dikatakan, ya, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sampai ke dalam dia ketemu sama bapaknya, tetap manusia juga nya, dia anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi roba lagi ya statementnya Adinda ya, yang menyatakan Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan, bukan babangnya. Tapi Bible kalian sendiri di dalam iman kalian katakan itu adalah perkataan Yesus. Jadi Yesus katakan dia itu bukan Tuhan. Adinda, lanjut. Ada gini, Rafael. Iya, Rafael. Abang. Gitu jawabnya Rafael. Ada dibilang yang bisa Adinda saya loh. tambahkan lebih lengkapnya gini, Rafael ya. Kalau kamu tahu, Rafael, tentang Yesus tidak hanya diceritakan dalam kekristenan. Ya, Yesus itu ada di dalam cerita Bible Kristen, ada di dalam Talmudnya Yahudi, ya, ada di dalam Di Al-Quran juga ada, Qurannya tentang Yesus juga Islam. ada kan. Ya, ada kisahnya di situ. Jadi, apakah di dalam ketiga persepsi ini menyatakan ketiga pemahaman ini tentang teologis ini mengajarkan Yesus Tuhan? Bukan. Tidak satu pun. Yahudi menyatakan dia manusia, lahir dari anak manusia, tapi dengan cara apa? Dengan berzina, hasil zina. Kristen menyatakan dia anak manusia, anak Maria, tapi dari apa? Mujizat, pesan Tuhan, tanpa ayah. Islam menyatakan apa? Dia anak manusia, dari mana? Mukjizat, kekuasaan Tuhan. Ya. Jadi nggak ada sebenarnya yang menyatakan tentang Tuhan, tapi karena yang disampaikan kekristenan dari yang bukan dari orang Palestina, bukan dari orang Israel sendiri, dari pemahaman orang Romawi, orang Yunani, yang dasar budayanya adalah paganisme, mereka membawakan pengajaran kepada penyembahan pagan, memagankan sosok utusan Tuhan ini sebagai sesembahan Sang Maha Pencipta, mensirikkan Tuhan, menduakan Tuhan. Di tap-tap teman-teman Sana larinya. ya, tap-tap teman sampai 500 teman-teman ya. Itu makanya umat Islam lebih menegaskan kepada larangan menyatakan Yesus sebagai Sang Allah atau anak Allah atau keilahian. Tapi dia hanyalah seorang hamba Allah, utusan Allah, seorang rasul, penyampai pesan pada umat. Itu Rafael. Berarti kalau bukan Tuhan, kenapa nggak bisa Yesus disalib, mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit? Kalau di Kristen kan itu karena sebab udah ada firmannya. Firman Yesus itu firman Bang Allah yang Rafael, Adinda Rafael. Anda dapat informasi dari mana bahwasanya yang mati selama 3 hari itu adalah Tuhan? Dapat informasi dari mana? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ada catatan Talmud, Tanakh, ataupun di dalam catatan kitab-kitab terdahulu kan, ya Tuhan itu yang Tuhan, adakah begitu? Enggak ada. Adakah ayat dalam Bible di mana dikatakan Tuhan? Adakah? Adakah? Enggak ada. Rafael ini
si seorang ibu yang notabene-nya memang kalau jika memang dia adalah ibunya Tuhan, masa dia menghujat Tuhan? Dia katakan Tuhan tidak waras lagi? Jadi di pandangan Maria, malaikat, ya di pandangan malaikat dan di pandangan Maria, Yesus itu manusia. Manusia apa? Manusia yang diutus. Bahkan Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Aku Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi ketika kami menyangkal ketuhanan Yesus, kami menyangkal dari sudut pandang malaikat, Maria, dan juga Bible kalian sendiri. Ya, tentang Tuhan Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Ngarang Dan lagi. Oke, saya jelaskan. Kenapa Jangan disebut jelaskan data. Kenapa saya katakan Allah? Karena Yesus adalah firman. Yang kita minta data di mana Yesus Dia menyatakan bisa nggak? dia Iya. adalah Tuhan dan Yesus Allah. adalah firman yang kekal dalam diri Allah. Yang Yesus saya adalah sebelum tanya data, diciptakan. tunjuk data. Dan Di Yesus mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan Allah? Di mana? Yesus mengatakan dalam Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13. Yesus Yang mengatakan saya tanyakan di mana Yesus mengatakan, ya, di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan Allah? Di mana? itu dalam Yesus mengatakan Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13. Yesus Oke, mengatakan, sekarang jawab sama saya Yohanes 13 mengatakan, 13. Ya, sekarang dengar dulu Yohanes 13 13. Coba Jadi, sebutkan saya jelaskan ini. dulu. Oke, bisa diam Atas nggak, Pak? dasar apa? Gini Amha, sini Amha, habis ini Anda. Ya. Sebutkan kepada Babang Faruk, adik, ya, atas Ya, dasar silakan. apa kau yakin bahwasanya Yesus yang berkata dalam Yohanes 13 nomor 13 itu adalah Yesus anak Maria. Sementara ketika Memang malaikat saja mengkabarkan tentang kehamilan Alkitab Maria mengatakan ibunya, seperti itu. dia Alkitab katakan mengatakan dia seperti anak itu. manusia. Justru sekarang ini yang bermasalah adalah Islam, karena Islam itu mengambil Yesus dengar dari dulu Injil adik, palsu, biar dari poin Injil kita palsu. diskusi adik. Kau sampaikan kepada kami, kau paparkan kepada kami, atas dasar apa kau katakan Yesus yang ngaku-ngaku Tuhan dan disangkal-sangkal Tuhan dalam Yohanes 13:13 adalah Yesus anak Maria. Karena Ya, ketika itu Maria mengandung pasti. saja, malaikat sudah pasti mengatakan dong. dia akan mengandung seorang anak laki-laki, bukan mengandung Loh, Tuhan. ya, Silakan. lihat ayat itu, jangan lihat satu saja. Ada juga satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam oleh Alkitab, bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan oleh malaikat juga, ya. Kasih ayatnya dalam Bible. Malaikat memanggil Tuhan, Yesus gitu ya. Tuhan. Ada. Bahkan malaikat memberikan kekuatan pada Yesus, adik. Jangan takut sebab engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama ya, itu ada yang dia akan Tuhan juga ada dalam Alkitab. Tapi saya tidak ingat dalam kitab apa Kasih tapi ada. ayatnya di Ada. mana malaikat Jadi menyapa gini. Yesus. Hello Tuhan. Betul, Tuhan itu Yesus. Oke, Allah Bapa pernah Allah Bapa dalam satu kesempatan bilang mengatakan Lukas 2 Amha Lukas 2 bilang. bukan. Lukas 2 Yesus nomor itu- 11. Yesus itu Tuhan dan Allah. Ya, kenapa Di Allah? mana Yesus Karena mengaku-ngaku Tuhan dan Allah, adik? Yesus Allah itu Yesus adalah firman yang kekal dalam diri Bapa. Saya yakin kebetulan saya Yang studi saya Trinitas, tanya ya. di mana Yesus Jadi Yesus- mengaku-ngaku Tuhan dan Yesus- Allah? Yesus adalah firman Allah yang kekal dalam diri Bapa yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Makanya Yesus dalam salah satu surat dalam satu doa mengatakan, Bang Amha. Bang. Ya. Abang nanti DM alamat Abang saya kirimkan dodol ya. enggak, silakan ke channel saya. Inilah yang membuat orang itu lihatnya orang Kristen yang kemudian mualaf itu karena mereka tidak pernah mengenal Yesus, tidak paham tentang Alkitab, tidak mengenal Yesus itu. Makanya Mereka hanya gini melihat adik Yesus. Amha, Ya, sebentar dulu. Kalian hanya melihat Yesus dari satu sisi saja, hanya melihat Dengar, dua adik, sisi, adik, sisi kemanusiaan adik dan Amha. keilahiannya juga. Berdoa Harus kok, adik, dua-duanya. berdoa. Kemudian Yesus itu Yesus Allah, Satu orang dari minggu Nabi, soalnya pokok rasukan. Nabi dan guru juga gitu. Itu yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak mengerti mengenal Yesus sehingga Ahmadius, kalau kamu manusia kok bisa bicara terus tanpa begini, ini menunjukkan kau sedang dalam kegusaran, kau tidak yakin dengan apa yang diajarkan oleh kekristenan, sehingga kau tidak mampu menampilkan penjelasannya secara perlahan, jelas dengan diskusi. Coba Kalian- Bang Rafael aja, Bang Rafael aja, Bang Rafael. Kau tampilkan kau itu seorang Bentar, Kristen, Amha, paham Amha, ajaran bentar Kristen, dulu, tenang Amha. menyampaikan Itu Yesus dengan dalam Al-Quran, perlahan, itu Yesus dalam berdiskusi. Amha. Bang. Kau kirimkan dulu kodem dulu nomor alamat rumahmu biar aku kirimkan kau dodol. Silakan Bang Rafael, silakan. Biar baik-baik aja di sini, bukan? Jangan gitulah.
Bukan, cobalah kau deh, diminta datanya. Nggak Dia sopan. bilang ada, nggak bisa kayak gitu kalau diskusi deh. Oke, satu yang tadi kata abang itu benar. Cuma satu lagi ayat pendukungnya di sini ada di Lukas 1 tentang pemberitaan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kan malaikatnya berkata kepada si Maria bahwa Yesus itu anak Allah, engkau akan mengandung anak Allah. Secara otomatis kalau dia anak Allah, berarti kan Yesus itu juga termasuk Anak Allah juga. anak Allah Bang Rafael. dalam perjanjian Bangsa Israel pun lama disebut dan anak-anak perjanjian Allah loh. baru. Nah, itu kepada apa? Kepada orang yang dekat kepada Allah, kepada yang patuh Bangsa kepada Israel perintah disebut Tuhan. anak-anak Allah. Bangsa Israel itu dikatakan anak Allah juga. Iya. Anak sulung Allah malah. Jadi anak Allah maksudnya gimana gitu. Bukan berarti dia anak yang diturunkan, dilahirkan dari sang Tuhan. Itu makanya ada kesalahan Bible menerjemahkan tentang begotten son dalam bahasa Inggris. Begotten son itu di King James. Dikatakan Tuhan melahirkan anak laki-laki. Itu kesalahan terjemahan. Karena kalau dikatakan Kristus Tuhan, ya, yang dikatakan di situ dalam di Lukas 2 itu bukanlah Tuhan, tapi adalah yang diurapi Tuhan. Kristus itu Masakah, yang diurapi oleh Tuhan, yang direstui oleh Tuhan. Jadi dia pasti bukan Tuhan, dia manusia. Siapa berani merestui Tuhan? Kalau paham tentang makna kata Kristus, sebenarnya bukanlah sosok Tuhannya, tapi yang diurapi Tuhan, yang direstui Tuhan. Itu yang peristiwa Yesus dibaptiskan, kepadanya aku berkenan. Perkenanan Tuhan itu namanya Kristus. Kristos, Masehah. Pelajarin ilmu bahasanya dulu, Rafael, supaya paham. Jangan pakai bahasa yang salah diterimakan LAI itu. Sekarang kan ilmunya udah dibuka oleh umat Islam. Bagaimana penerjemahan itu supaya lebih benar. Masih percaya juga kau sama LAI itu? Waduh, kasian kali kau. Assalamualaikum. Aku izin turun bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bang. Selamat siang. Rafael boleh turun, Rafael? Turun ya. Mau juga aku turun. Itu picit tadi bang Faruk. Izin ya. Assalamualaikum. Oke, John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, John. Rafael, nggak nyaut Rafaelnya. Kenapa Rafael? Ya. Cuma nggak tadi maksudnya gimana? Bagaimana kau masih mempercayai Bible LAI, terjemahan yang salah, Rafael? Ilmunya sudah kami buka, debater Muslim itu sudah buka. Bagaimana menerjemahkan Bible itu dengan secara lebih lurus? Kayak ada ilmu bahasa. Iya, sedangkan sementara kita aja harus melalui dikatakan di Bible melalui dialah bisa masuk ke surga. Betul, memang. Ya kalau nggak ada, kalau dia bukan Tuhan berarti siapa? Kalau udah dibilang kayak begitu. Apa Tuhan? Linda Rafael apa? Kalau bukan di Bible Tuhan kan katanya, bilang melalui kenapa dialah melalui dia memasuki orang surga gitu percaya. maksudnya Rafael kan? Nah, masuk Setiap surga. para nabi Rafael Apa? memang melalui Dialah apa? dialah mendapat pengajaran. Enggak, dia apa? surga. Apa kata si Rafael? melalui Yesus lah, kalau orang percaya kepada Yesus masuk surga, itu Mana jaminannya. tertulis? Di mana tertulis Yesus mengatakan melalui akulah orang masuk surga? Di mana tertulis? Bahkan lisan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan aku Yesus pasti masuk surga. Nggak ada. Lidahku dari taruhannya nih, lidahku rekam nih. Aku udah pernah baca Bible sampai habis. Aku Yesus pasti masuk surga. Nih kalau ada, potong. Jangan modal doktrin kalian. Dia hanya menyediakan tempat di tempat kepada bapaknya. Di mana Bapak Yesus? Kita pun tak tahu di mana Bapak Yesus. Karena yang mengatakan Bapak Yesus di surga adalah murid-murid. Emangnya dari bumi ini nampak surga? Oh itu Bapak tuh, Bapak tuh. Di bumi dia duduk
begini diri, itu tuh bapak tuh di surga tuh bapak tuh. Nggak ada itu. Yesus sendiri tak pernah mengatakan aku Yesus pasti masuk surga. Nggak ada itu. Kalau ada tunjukkan. Tunjukkan datanya, silakan. Ambil pisau. Ini aku taruhannya. Kalau ada malaikat menyampaikan kabar enggak menyampaikan Paruk, dengar dulu aku Paruk. diam dulu, sedikit lagi. Dengar dulu Rafael, sedikit lagi. Kalau ada perkataan Yesus berkata begitu, itu kontradiksi dengan perkataannya sendiri dalam Yohanes 5:30. Aku ngomong dulu Paruk. Yohanes 5:30 dia berkata, aku tidak bisa berbuat apapun. Bahkan Dengar dulu, Bapa Paruk. yang telah mengutus Yesus dalam Matius 3 nomor 17, ketika Bapak berkata inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tidak ada Bapak mengatakan Yesus anakku pasti masuk surga. Nggak ada juga. Paruk. Mana ayatnya di Bible Yesus mengatakan aku masuk surga. Aku Yesus pasti masuk surga. Di mana? Masuk surga. Mana ayatnya mana? Ngarang aja kalian mana? Jangan kau mati-matikan aku berparuk. Ya udah, di mana tertulis? Jangan di mute dia, moderator. Di mana tertulis Yesus berkata, "Aku Yesus pasti masuk surga" di mana? Mengatakan seperti itu tidak ada, tapi sudah bangkit naik ke surga. Ada ayatnya naik ke Udah surga. habis. Ada ayatnya naik ke surga. Ya oke, Dan Matius siapa yang 20. menyaksikan Yesus naik ke surga? Para muridnya. Hah? Para muridnya. Dia sudah naik ke Bukan surga. satu murid yang menyaksikan Yesus naik ke surga. 11 murid selain Yudas Iskariot. Satu saja, nggak usah 11, 190. Satu saja siapa? 12 muridnya itu. Iya, satu aja siapa? Itulah Tertulis di pertanyaanmu, mana? Paruk. Lihat Yesus terbang ke surga ya nggak ada. Di mana Yesus mengatakan aku masuk surga? Di mana ayatnya? Ayatnya sudah ada, sedangkan dia aja sudah masuk ke naik ke surga. Berkata aku Yesus pasti masuk surga. Nggak ada kan? Nggak ada. Sekarang kau katakan persaksian murid. Sekarang gue Ya tanya kan? dulu ya kan. Itu udah ada ayatnya dia masuk ke surga. Menaik Di ke surga. mana ayatnya Yesus mengatakan aku Yesus Matius pasti 28 dan masuk surga? 29 sampai 30. Matius 28 sampai 29 30. Dia sudah naik ke surga. Matius berapa di? Di mana Muhammad mengatakan akan masuk surga? Tapi kayak mayat masuk neraka ya. Oh, pindah kau. Kau jangan gitu kau Paruk. Si Muhammad itu kau tuhankan, kau lakukan si Muhammad. Di mana ayatnya si Muhammad itu masuk surga? Di mana ayatnya si Muhammad masuk surga? Di mana ayatnya si Muhammad itu masuk? Tapi masuk neraka jadi masuk tanah masuk menjadi Yesus tadi mengatakan aku Yesus pasti masuk surga. Di mana tadi biar kita buka ayatnya? Di mana? Di mana si Muhammad? Ah udah kerasukan pun kau. Gak sabar kau nunggu besok untuk kerasukan. Buka ayatnya. Kalau kalian katakan mana ayatnya Nabi Muhammad SAW masuk surga, udah jelas lah. Surah Al-Adab ayat 21 udah pegangan itu. Al-Adab 21 sudah jadi pegangan Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga. Karena apa? Karena di dalam Al-Adab 21 Allah berkata, ya, di dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan untuk kau ikuti bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Surga bisa kami raih bukan karena amal ibadah kami, tapi rahmat dari Allah. Al-Adab 21 Allah memastikan, ya, di dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan untuk ditiru bagi orang yang mendapatkan rahmat. Dilengkapi lagi dengan Al-Adab 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di mana Allah memberikan rahmatnya, puji-pujiannya dan memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW, ya pastilah masuk surga. Sekarang kembali bertanya, kalau memang tidak ada ayat di dalam Bible di mana Yesus mengatakan dia pasti masuk surga, kasih satu ayat di dalam Bible di mana Bapa yang telah mengutus Yesus mengatakan sesungguhnya dalam diri Yesus sudah ada suri tauladan untuk ditiru. Atau jangankan Bapak ya, Paulus. Pernah nggak Paulus mengatakan sesungguhnya dalam diri Pak Yesus itu ada suri tauladan untuk ditiru? Ada? Nggak ada. Yang ada aja apa? Kutukan yang dikasih Paulus. Galatia 3:10, Galatia 3:13. Dikutuk Yesusnya. Matius 28. Oke, Matius 28 berapa? Kebangkitan Yesus. Matius 28 nomor berapa, adik? Yesus mengatakan aku pasti masuk surga. Matius 28 nomor? Udah. Kalau kita baca semuanya itu udah jelas. Dia Iya, naik ke Mas. surga. 28 nomor berapa lu, adik?
Nomor berapa? Jangan kau suruh aku baca Matius 28 semua, enggak aja. Matius 28 nomor berapa? Adik Rafael. Makanya teman-teman Kristen, adik-adiknya Bang Faruk ya, adik-adik Bang Faruk yang Kristen, kalau kalian nggak punya kemampuan untuk berdiskusi, jangan naik. Jangankan kalian, Edi saja takut naik kemari. Edi, Bom, Agatha, Mikana, RK takut naik kemari. Kalian pula. Bunyak lah kalian naik kemari, bunyak. Adik-adik Bang Faruk yang kurang ajar itu ya, yang nggak menghargai abang-abangannya lagi tuh. Bom, Edis, RK, nggak dihargainya lagi abang-abangannya itu, nggak mau naik kemari. Ya, jangan kalian pancing-pancing Bang Faruk marah. Ini Bang Faruk ini sehari ini lagi pusing, tahu kalian? Bolak-balik si gondrong yang nggak bercelana nelponin aku, kapan kau beli jubah aku, kapan? Si gondrong, belum lagi aku pikirkan si gondrongnya. Sekarang dia masih nempel di dinding. Mana yang gue pikirkan? Aku tak hanya mikirkan diriku sendiri. Oke, adik Rafael, Matius 28 nomor berapa adik? Waalaikumsalam. Saya buka. Iya, nomor berapa? Biar Babang yang buka dari sini loh adik. Waalaikumsalam. Bang apa nih? Bang Only. Ini Babang Faruk ada perangkat satu lagi adik. Masya Allah Bang di sekron. Aku WA dulu gondrong ya. Cair drong. Dapat topi kita drong. Aduh cair drong. Dapat topi nih drong. Untuk ntar ku WA dia ya teman-teman ya. Babang Faruk dapat topi nih drong. Cair drong. Dibalas ya wih. Belum landrong dibilang dia gift topi dia bisa beli jubahku. Belum landrong. Beli tali kolor kau aja pun gak cukup itu ndrong. Nah, ngutuk kau lagi. Aku udah bilang sama kau ya, kalau kau ngutuk masih suka kau ngutuk orang, ku ikat kau nanti ya. Sabarlah kau. Ya nanti kita kumpul-kumpul. Akun yang semalam itu kena benet, jadi nggak sempat belikan kolormu. Jugamu. Sabar dulu lah, jangan kutuk-kutuk lah. Drong, berubahlah kau ya. Oke? Jangan lagi ya. Boleh. Buktian, anak istri orang atau keluarga orang yang berdagang itu nggak boleh gitu lagi Drong ya. Oke, kau di mana sekarang Drong? Masih nempel di dinding katanya. Oh alah. Nasib kaulan Drong. Udah lama kali dia nempel di dinding weh. Aku dulu nengok dia 13 tahun yang lalu ada teh cicak di hidungnya, aku tengok teh cicak di hidung 13-14 tahun yang lalu. Berdiri aku kan di depan dia, aku kayak gini, cemana lah si gondrong ini katanya jago, tai cicak di hidungnya aja pun nggak dibersih-bersihkannya. Cicak ini nempel di hidungnya nggak bisa dibersihkannya, katanya jago. Bisa menyelamatkan katanya, bisa menjamin keselamatan, menjamin hidungnya aja bersih dari tai cicak dia nggak bisa kok. Menggunakan cleaning service baru bersih hidungnya. Wah, masuk angin si gondrong ini. Aku nggak bisa ngomong dia kalau ngomong tinggi sama aku, Alan drong tau diri lah gondrong. Bukan sehari 2 hari aku kenal Kondrong, 27 tahun kenal aku Kondrong.
Cukuplah cerita-cerita dongeng-dongeng tentang kau tuh ku dengar dulu Rong 27 tahun Rong. Sekarang udah tahu lah pun Rong. Terus 28 itu kalau kita baca keseluruhannya kan Yesus bangkit bang, udah terjadi. Yang saya tanyakan Dinda, di mana ayat dalam Bible Dinda? Yesus mengatakan aku Yesus pasti masuk surga Dinda. Nggak aku kasih bonbon juga kok nanti kayak begitu. Sekarang begini. Kalau memang tidak ada dikatakan di situ ya setelah kita bacanya. Ya ada. Iya, Ya ada, tapi kan? logikanya. Ada jaminan surga. Dengar dulu, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau laki-laki pasti berpikir secara logika. Logikanya, seorang bapak yang mana yang mau mencelakakan anaknya? Oke. Yesus itu Allah. Yang telah mengutus Yesus tak menginginkan kecelakaan atas Yesus. Siapa yang menginginkan kecelakaan atas Yesus? Dialah yang telah menuliskan kitab Galatia 3 nomor 10 dan Galatia 3:13. Di dalam Galatia 3 nomor 13 tertuliskan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang-orang yang tergantung di kayu salib. Sekarang saya tanyakan, legalitas apa yang dimiliki Paulus hingga dia berani mengutuk Yesus? Dan kutukan dari Paulus membuat Yesus tempatnya dalam neraka. Matius 25 nomor 41. Orang-orang yang terkutuk itu akan dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan para malaikat. Orang-orang yang dihukum di salib itu semuanya iblis gitu, dimasukkan ke neraka. Bukan orang-orang di salib loh. Matius 25:41 Dinda. Orang-orang terkutuk dienyahkan ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan para malaikat. Sementara dalam Galatia 3:13 Yesus dikutuk sama Paulus. Di mana dari Yesus? Coba bacakan ayatnya kalau ada dibilang dikutuk secara gimana. Oke. Babang bacakan ya. Babang Faruk udah hafal nih karena Babang Faruk berteman dekat sama si Gondrongnya. Biar lebih paham. Bang Faruk bacakan karena Bang Faruk dekat nih, dekat Bang Faruk. Bang Faruk berteman sama si Gondrong nggak bercelana. Bang Faruk hafal. Oke. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Siapa yang di situ terkutuk? Yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat siapa, Dinda? Rafael? Yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat siapa, Dinda? Menebus dari dosa. Di situ kutuk hukum Taurat kan? Iya, Aku bacakan dari dosa karena aku Polda si Paru. Polda dirubah-rubah dia Bibel. Polda. Enggak, dengar dulu. Hukum Taurat itu kan sesuai berarti internet Bibel kau kok yang berubah. dengar dulu. Selama ini saya belajar di sekolah minggu di agama, pelajaran agama 10 hukum Taurat Musa yang didatangkan dari Allah. Itu kan artinya 10 perintah Allah. Yang kalau kita melanggar kita sama aja berbuat dosa, benar tidak? Yang saya tanyakan Galatia 3:13 ya Dinda. Siapa yang telah menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Iya, Yesus, karena dia mati di kayu salib. Iya, dengan jalan apa dia menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Dengan jalan menjadi kutuk karena kalian. Berarti Yesus terkutuk. Nah, Matius 25. Di situ pengertiannya aja udah salah. Yesus itu bukan Aku nggak perlu mengertikannya, baca aja udah jelas. Ya, itu harus diartikan, Bang. Harus diartikan. Baca saja, nggak perlu ditafsirkan lagi, sudah jelas. Baca. Logikanya 10 hukum Taurat Musa, kalau dilanggar berarti itu sama dengan melanggar perintah Allah. Udah nggak Sedangkan laku Allah lagi 10 anaknya hukum sendiri, Taurat yaitu Yesus Musa untuk Kristus. Oten. Rafael,
hukum Taurat udah nggak laku lagi untuk Kristen karena sudah dibatalkan oleh Paulus juga. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat dan segala ketentuannya telah dibatalkan. Udah batal itu. Pakai Matius 7:21-23 kalau mau Rafael. Matius 7:21-23 Iya. kalau mau. Sudah dibatalkan itu. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk dalam Karena kerajaan dibatalkan surga. oleh Paulus. Karena Mereka dia dibatalkan masuk oleh ke kehendak Paulus, Bapakku hukum yang di surga, Tauratnya, gitu. kalian boleh membunuh, boleh memperkaos, boleh bersaksi dusta, atau dengan kata lain bebas kalian. Kalau udah nggak laku lagi hukum Taurat kalian. Salah itu pengertiannya itu. Mulai coba bukan di hatiku. Salah pengertiannya itu. Aduh, gimana ini? Kau nggak perlu mengartikan, kau cukup membaca Efesus 2 nomor 15. Hukum apa yang telah dibatalkan Paulus? Legalitas apa yang dimiliki Paulus sehingga dia membatalkan hukum Taurat? Iya, di zaman dulu kan ada Hukum yang Taurat yang namanya ditegakkan bukan Taurat kalau Musa. melanggar hukum Taurat, entah dilempari batu lah, yang berzina itu dilempari batu. Zaman dulu kan ada kayak gitu. Itulah yang maksudnya, itulah yang Makanya saya tanya. stempel sama si Paulus. Begitu, Bang. Kalau Saya tanya, legalitas apa atau apa kapasitas dari seorang Paulus hingga dia berani membatalkan dan mengutuk hukum Taurat? Paulus kan Paulus nggak membatalkan hukum Taurat. Paulus tidak membatalkan hukum iya, Taurat. Paulus nggak pernah membatalkan hukum Taurat. Tidak, Gerat. Baca. Efesus 2:15 Ya, silakan baca. mana? Ya, Baca silakan. Efesus 2:15, silakan. Ya, silakan baca. Silakan. Udah aku baca, kalian bantah. Pengertianmu salah. Pengertian abang itu salah kalau abang salah. dibatalkan. Yang dibatalkan itu akibat dari melanggarnya. Hah? Iya. Mana dari melanggarnya ini? Itu bentar aku buka ya. Memang kalian jago, aku akui. Kalau untuk membantah Bible, kalian nomor 1. Makanya aku yang mustahil ada umat Kristen itu yang percaya Bible, mustahil. Zaman dulu Efesus karena ada 15. ketahuan berzina dilempari batu. Nah itu. Ini kita baca ya. Kita baca Efesus 2:15. Bentar ya. Video pula ini. Nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan. Nah, di situ yang diartikan membatalkan itu kalau orang melanggar hukum Taurat akan kena hukumannya dirajam lah, dilempari pakai batu. Seperti itu. Bukan alam artian dibatalkan semua. Jadi siapa yang berwenang untuk membatalkan itu? Sementara kata Yesus, tidak satu titik, satu iota pun hilangkan. Siapa itu yang membatalkan? Kok Pengertian hukum beraninya? Tauratnya pada salah ini. Sini. Aku terangkan sini. Nih, mau dengerin nggak? Nih ya. Torat yang mana? Gini. Silakan. Ya. Begini. Pada mulanya Allah itu memberikan Taurat Musa, ya, memberikan Torah pada Musa, ya, kemudian diajarkan pada para pengikutnya atau para orang-orang bangsa di sekitarnya. Kemudian bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun kemudian Taurat Musa itu dipegang oleh para ahli Taurat, ya, dipegang oleh para rabi-rabi Yahudi. Nah, pada saat itu Israel itu dikuasai oleh Roma, ya, sehingga para rabi Yahudi itu kemudian menambahi, mengurangi, menyembunyikan dengan ketentuan dan hukum-hukum, ya. Itu yang mana tertulis itu, Gerat? Di mana tertulis? Dengarkan dulu. Nanti silahkan. Di mana tertulis raib Yahudi merubah-rubah hukum Taurat dalam Bibelmu, di mana?
Sekarang silakan baca Alkitab, itu isinya adalah pertentangan antara Yesus dengan para rabi Yahudi. Yang dipertentangkan adalah hukum-hukum Taurat. Di mana dalam Bible-mu tertulis rabi-rabi Yahudi Dalam berubah-ubah perjanjian hukum baru, Taurat? dalam sampean baca semuanya perjanjian baru. Di mana, kenapa sih Yesus bertentangan dengan para rabi Yahudi? Karena Saya para rabi Yahudi tanyakan sekali lagi Adinda Gera, Nah. ya, jangan Ya. kau berbohong pakai Bibel. Ini master Bibel ini. Ya. Ini apa? Pakai tahu si Bibel. Di mana Ya, dalam sekarang- Bibel, terkhusus dalam kitab yang bagian dari Tanakh ataupun Torah, di mana dikatakan rahib-rahib Yahudi merubah-rubah hukum Taurat, di mana tertulis? Sekarang saya tanya ke Anda, di mana ada ayat yang menentang perkataan saya tadi? Mana? Saya nggak mau ngomong sama pendusta. Enak aja kau pikirnya aku sekolah minggu. Marang aja kau. Abang keluarkan abang yang Open itu. belakang nggak ada data. Abang keluarkan abang yang itu. Kan dia lagi menjelaskan. Hah? Kan dia lagi Dia menjelaskan. berbohong, Rafael. Jangan. Ya, kita diskusi ini. Kau mau terima apa yang kusampaikan itu urusanmu. Tapi upayakan apa yang kusampaikan bukan dusta, bohong belaka. Dia Dari dusta, dia besar awal, kali. bro. Dia berdusta atas nama Bibel kalian. Open. Nggak ada itu. Kalau mau tahu Rafael, ya Taurat itu artinya apa sebenarnya? Kok dia bisa pula bilang Taurat itu pertama diberikan pada Musa? Taurat itu hukum, diberikan pada siapa? Sejak awal hukum itu diberikan. Taurat Pada itu awal berlaku tuh, bukan hanya nih, Musa. Gini loh, ketika Musa Sekarang dia berbohong menerima dia. dari dengar dulu Bang. Ketika Musa menerima 2 loh batu yang isinya 10 hukum Taurat, itulah yang disebut namanya kan hukum Taurat Musa. 10 perintah Tuhan, ya, bagian daripada Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Ya Taurat yang untuk diberikan siapa? Musa. Ditanya dulu Bang Bejo. Nah, Bang Bejo, itu langsung kita jalan untuk pintasnya Bani aja Bang Bejo. Israel. Iya, hukum Taurat itu diturunkan kepada Musa untuk siapa? A. Untuk Bani Yakub. B. Untuk Bani pemakan babi. Jawab. Itu untuk bangsa Israel. Bangsa Israel. Sekarang saya tanya, umat Kristen ini dari 12 suku Bani Yakub, kalian suku apa? Loh, jelas kita kalau di situ kita tidak ada yang tahu. Tapi kalau ditanya kita kalau keturunan siapa, pasti ada dari kita itu keturunan bangsa Israel. Yang Karena saya secara tanyakan, nggak logika, usah kalian saja, nggak usah kalian lah. Yang saya tanyakan, yang nggak usah kalian lah. Paulus saja lah. Dari 12 anak keturunan Bani Yakub, Paulus itu anak keturunan siapa? Siapa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, coba sebutkan kepada kami, ya, di tahun berapa atau sejak kapan umat Kristen pernah hidup di bawah hukum Taurat? Pernah nggak? Pernah nggak jadi umat Kristen hidup di bawah hukum kita Taurat? 10 perintah Allah itu yang kita ikuti selama ini, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu mundur lagi diskusimu, Rafael. Makanya saya tanyakan tadi, Taurat, hukum 10 Taurat perintah itu Tuhan sama tadi. 10 perintah Allah itu sebenarnya sama aja, 10 Bang. perintah Tuhan tadi, Rafael, itu diturunkan kepada Musa untuk siapa? Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Yakub, untuk anak keturunan Yakub. Dalilnya Ulangan 33 nomor 4. Tidak ada satu ayat pun dalam Bibel di mana dikatakan Taurat itu diturunkan untuk umat pemakan babi. Nggak ada itu. Yesaya 66 nomor 17. Yesaya 66 nomor 17. Bani pemakan B2, tikus dan binatang menjijikkan itu disuruh dimusnahkan. Kalian ini harusnya dimusnahkan jika memang kalian berpegang kepada Taurat. Ayo. Mana? Mau kalian dimusnahkan sama Yahudi? Mau? Masih kalian bilang, oh kitab Yesaya itu begini-begini. Sementara Yesaya bagian dari tanah. Bagian tanahnya Yahudi. Hukumnya Yahudi 6617, Yesaya 6617. Pemakan B2, ya, tikus dan binatang menjijikkan itu disuruh. Ya memang kalau di situ disebut haram, Bukan benar. haram lagi, bro. Dindaku bukan haram. Kita baca ya. Bukan haram lagi, haram iya. Dikatakan ini. Disuruh apa ini nih? Ya, Yesaya 6617. Nih.
Bukan haram lagi dikatakan ini. Nih, tetapi ya sebab sesungguhnya aku pencipta 66 kok 67 pula ini. Yesaya 66:17. Nih. Ku baca ya. Babang baca ya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dan mengikuti segala yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging bedua dan binatang-binatang jijik seperti tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Disuruh lenyapkan. Jadi maksud abang kalau kita nanti udah gak ada di sini kita lenyap gitu. Harusnya sekarang pun kalian nggak boleh hidup, dilenyapkan. Kalau kalian itu berpegang kepada hukum Taurat Tapi yang jawab sekali baru tolong sahabat dulu. Kalau ada yang kalau ada pernyataan kita ini percaya kalau apabila percaya kepada Yesus Kristus itu ada, kita pasti masuk ke surga. Kan ada pernyataannya seperti itu. Ingat loh, kita yang percaya. Yesus mengatakan, di mana ayat dalam Bible mengatakan kalau kau percaya Yesus Tuhan, kau akan masuk surga di mana? Di mana Yesus berkata kalau kau percaya aku Tuhan, masuk surga kau? Loh, memang Yesus sendiri berkata sendiri, Bang. Memang enggak mengatakan sendiri. Tahu kau soal makanan itu? Oh, Paruk. Nah, Yesus sudah mengatakan bukan makanan yang paling penting, hati. Mau kutunjukkan ayatnya? Di mana? Mau kutunjukkan ayatnya? Ya, di mana? Di mana? Nah, Yesus dicobai iblis. Bukan apa? Yesus pas dicobai iblis aja udah bilang. Sama-sama penghuni neraka, manusia. jangan tidak unik. Mari tahu. Bang, waktu Yesus dicobai iblis, Yesus sudah bilang manusia hidup bukan hanya dari makanan, bukan hanya dari roti, tapi dari firman. Markus berapa tadi? Markus 7 Paruk, Markus 7 Paruk. Markus 7 nomor? Nah, biar aku tunjukkan sama kau. Iya, Markus 7 nomor berapa? Nah, 18-19. Nah, kita baca 18 sampai 19. Ingat ya, Yesus mengatakan orang-orang yang menyembah aku dan menjadikan aku Tuhan masuk surga. Kita baca ya. Oh, yang menyembah Tuhan maksudmu tadi, yang menyembah Tuhan apa yang masalah makanan? Yang mana ini? Yesus tidak masalah ya. Orang-orang yang bertuhan kepada Yesus kata dia. Masalah apa tadi yang kau tanya ini? Rafael tadi bilang dalam iman Kristen orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan, yang menganggap Yesus Tuhan pasti masuk surga. Oh, mana itu aja sudah pasti. Itu Matius pasal 7 ayat 21 saja jawabannya, Pak. Ya, 21. Matius 7 21. Kenapa nggak sampai 23? Ya, 21 aja. Coba aku tanya. Kenapa sampai 23? Mau kan? Memaksakan keinginanmu terus. Kenapa nggak mau 23? 23 langsung kau baca. Baca dulu, Bang. Kita baca satu-satu deh, Bang. Kau baca. Loh, kalian yang bilang potong-potong ayat, kau kasih ayat 21, lanjut sampai 23. Itu kan satu. Lanjutkan semuanya. Lanjutkan coba semua. Lanjutkan semua. Lanjutkan. Ya, 21 sampai 23. Ya. Kita baca ya. Siap-siaplah kau. Kembali mana ini? Ya. Tadi ayat berapa, Bang? Matius ya? Matius Pasal 7. Matius 7. Kita tengok ya, siapa dikata Yesus penjahat, pembuat kejahatan ya, dan diusir ya. Ya. Nih, kau nih. 7, 21 sampai 23. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku. Mana ini? Bentar ya, ini dia. Tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekali pembuat kejahatan. Sekarang jawab, ya, Adinda B2, ya. Di dalam Matius 7:21-23 yang diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus pembuat kejahatan, orang-orang yang manggil Yesus Tuhan atau orang-orang yang tidak mengaku Yesus Tuhan? Oh ini, dengarkan ya, baik-baik, dengarkan baik-baik. Nah, supaya ku ajari kau, itu dia berkata, bukan setiap, arti hanya sebagian yang tidak masuk surga. Itu pun bisa diawali. Nanti dulu. Itu pun sudah diawali. Siapa yang sebagian itu? Tunggu, Bang. Kenapa kau nggak dengar kau tadi ngomong? Ku dengarkan. Iya, dengar dulu, karena ini harus dijabarkan satu persatu. Ya, kalau kau ngomong nggak didengarkan. Satu ayat sampai selesai, jangan dipotong. Iya, ku katakan sama kau. Jelas kita berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan sorga. Artinya, Melainkan, artinya sebagian. Kalimatnya melainkan. Kan ngomong terus kau nggak kau dengar-dengarkan. Makanya jangan dipotong lah ayatnya, lanjutkan lah. Apa yang kupotong? Kan Tuhan berkata bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kau harus mengerti dulu dia berkata bukan setiap. Jangan dipotong ayatnya, melainkan. Nah, yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Siapa itu yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga? Yaitu yang palsu itu. Kan diawali yang palsu. Kehendak Bapa di surga. Sekarang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Bapa yang di surga ya berkehendak menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk umat Kristen. Oh, jelas. Waktu dia dibaptis dia berkata, dengarkan. Jangan kau aja yang ngomong, Bro. Berkehendak menjadikan Yesus Tuhan bagi umat Kristen di mana? Nah, pada waktu Yesus dibaptis, ada suara dari sorga, dia jelas berkata, inilah anak yang kukasih, dengarkan mereka. Dengarkan mereka. Siapa kata Yesus? Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang perlu kau mengerti, Faruk. Dengarkan dulu, Faruk. Dengarkan dulu. Lompat kau. Ini ada ayat berkata. Ini ayat berkata. Kalau kau mau membahas pembaptisan, berarti di Matius 3:17 dulu kita sepakat. Bible pun kau nggak tahu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu kan? Dengarkan mereka. Iya, dengarkan. Itu kan yang data mau kau kasih kan? Ya. Itu tertulis dalam Matius 3:17, betul kan? Betul. Nah, yang bersuara itu siapa? Kan Bapa. Oke, baca Yohanes 5:37. Bapa yang telah mengutus aku, rupanya tak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa didengar. Yesus saja mengatakan Bapa suaranya tidak terdengar. Untukmu, Faruk. Bagaimana bisa Matius mengatakan ada suara dari surga, suara Bapa? Mari ku bacakan ayatnya. Matius atau Yesus? Mari ku bacakan dulu ayatnya. Bang Singa, bentar dulu. Engkau tidak bisa mendengar suara Bapa. Engkau tidak bisa mendengar suara Bapa. Iya. Karena engkau kan orang nggak ikut Yesus, tapi orang ikut Yesus yang ditebus. Mari ku bacakan ayatnya. Nah, Matius pasal 5, Faruk. Yohanes 5 nomor 37. Matius pasal 5, Faruk. Faruk, dengarkan dulu. Matius pasal 5. Tunggu dulu, kita fokus dulu Matius 3:17-nya. Kau katakan dalam Matius 3:17, suara dari surga itu adalah suara Bapa yang dituliskan oleh Matius, ya kan? Sementara dalam Yohanes 5:37, Yesus mengatakan Bapa itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Yang bagimu, mana Yesus yang bohong atau Matius yang menang? Bagi kau yang enggak mengikut dia. Tapi mari ku bacakan bagi yang mengikut Yesus. Dengarkan, ini di ayatnya.
Ini ayatnya Yang saya tanyakan, Aku bisa jelaskan. Ngomong saja seperti itu. yang mana yang benar ini, Dinda? Matius Bang Farouk, 3:17. aku bisa jelaskan Matius itu loh. mengatakan suara itu adalah suara Bapa dari surga. Yohanes 5:37, Yesus mengatakan Bapa itu tidak terdengar suaranya. Mana yang benar? Bagimu, Kok bagimu ini? orang berdosa perlu. Bagimu yang nggak ikut Yesus. Bagimu itu Yesus minta kok kayak gitu. Nih. Bagi yang mengikut Yesus, mari kubacakan ayatnya. Ini. Tunggu dulu bang, Ini. Bang Farouk, tunggu dulu. Kau jangan asal keluarin orang aja. Jadi waktu Musa dapat 2 loh batu aja. Itu Nanti kan dulu itu dia baca menyukai ini. Ini baca dulu Yohanes 5:37 nih. Ini itu bagimu Faruk. Yang orang berdosa Ini. nggak ikut Yesus, nggak dengar suara. Ini tidak ada di sini orang yang berdosa, nggak ada. Jangan Itu bagimu. nggak ada di Kalau sini bagimu Farouk, nggak ada tulisannya di sini. Mari kubacakan ayatnya bagi yang Bagi ikut orang yang Yesus. berdosa nggak ada di sini. Iya, memang nggak ada. Ini Tapi kalau dibiarkan bahasanya dari Yahuda ini mau menyatakan Yesus siapa? berbohong. Bagi kamunya Yesus itu atau- adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Itu Yang seperti benar itu. itu siapa? Yohanes atau Matius? Bagimu. Dah turun. Nggak bisa diskusi lagi. Tak mau Singa jujur. Yahuda ini kalau dibiarkan nanti dia mau menyatakan Yesus berbohong berarti itu nanti. Karena Yesus Bang, yang berkatakan kalau tidak abang satu bilang- orang kalau pun bisa melihat abang bilang Bapa. begitu, kalau Yesus abang yang bilang bilang begitu, loh, tidak bahasa seorang bagi- pun bisa melihat Bapa, kata Yesus. Mau kau Iya, bilang benar. Rafael Yesus itu berbohong? Kalau dia bilang tidak sekarang seorang begini, pun bisa melihat, kan begini, kok bisa katanya cuma kalau kita bagimu melihat- tadi? dengar dulu Berbohong dong. dia Rafael. Yesus Bukan. bilang tidak ada Karena satu kalau orang kita pun bisa melihat. Tuhan secara langsung, pasti mata kita akan, jangankan mata, kita akan mati. Jangan kau pun ikut berbohong Rafael. Yesus sendiri yang berbicara Ya, ini. saya Tidak nggak berbohong. ada satu orang pun bisa melihat. Tidak ada Saya satu nggak orang pun, berbohong. kata Yesus. Kau mau bilang juga Karena bohong. Yesus aja mau mengajarkan mengenai firman apa segala macam, pakai perumpamaan. Masalahnya Yesus yang berbicara, kau tidak percaya Rafael. Berarti kau bukan orang Kristen yang mengikut Yesus. Karena dia bicara tidak satu orang pun bisa melihat Bapa. Tidak ada satu orang pun katanya. Kau mau bantah dia, berarti kau bukan bagian dari kekristenan, bukan pengikut Yesus. Nggak percaya kau sama Yesus berarti. Kau bilang Yesus bohong. Kayak gitu maksudmu Rafael? Kami yang muslim aja ya tidak akan berani membantah perkataannya di dalam Bible kalian. Kami tidak menyalahkan isinya semuanya tapi kami tidak membenarkan. Kok kau Kristen ya menyalahkan apa yang dikatakan Yesus di Biblemu? Kristen apa kau? Saya nggak ada menyalahkan. Kau bilang perkataan Yesus itu. bohong. Kan Ada yang bisa melihat Bapa sama kayak si Yahuda tadi. Ya, Yesus, Bohong di kalian. Alkitab sendiri kan, di Alkitab sendiri kan udah ada ini. Siapapun yang melihat Tuhan secara langsung akan buta dan bahkan bisa mati. Seperti itu. Ya berarti Yesus bukan Tuhan. Habis. Ya, habis. Apalagi? Habis. Berdasarkan kalimat itu udah jelas kan, siapapun tidak bisa yang melihat Tuhan. Jika ada yang melihat Tuhan, dia akan Yesus mati. adalah anak Tuhan yang dilahirkan Berarti oleh Yesus bukan perantara Tuhan. dari Maria. Itu bang. Apa? Yesus adalah Apa, anak Rafael? Tuhan, anak Allah, anak Tuhan Allah yang turun ke bumi, ya, yang setelah difirmankan, maka lahirlah dia melalui rahimnya si Maria. Kamu Begitu. itu pun anak bapakmu Rafael. Apakah kau bapakmu? Saya ini anak bapak saya, tapi saya pada Apakah kau dasarnya bapak saya kamu? adalah titipan dari Tuhan. Seperti itu. Iya, saya tanyakan. Ketika kau adalah anak bapakmu, apakah kau adalah bapakmu? Tidak. Ketika Yesus kau katakan anak Tuhan, apakah Yesus itu Tuhan? Tidak. Ketika Yesus kau katakan anak Bapa, apakah Yesus itu Bapa? Tidak. Ketika kau katakan Yesus karena dia anak Tuhan adalah Tuhan, dan Bapa adalah Tuhan karena dia adalah Bapa Tuhan. Sekarang saya tanya, mana lebih tua ini, Bapak Tuhan atau anak Tuhan? Mana lebih tua, Tuhan Bapak, Tuhan anak? Anak Tuhan. Hah? Anak Tuhan lebih tua? Oh, anak Iyalah. Tuhan lebih tua? Oh, Dalam iya, tanda benar. kutip. Dalam tanda kutip.
anak lebih tua daripada bapak ya. Kan yang sedang diperdebatkan, yang dipermasalahkan kan Yesus katanya bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kenapa bisa bangkit? Nah, kenapa dia bisa berbuat Kau tahu mukjizat? dari mana? Yang bangkit dari kubur itu bukan Tuhan tapi hantu. Mana ya kau? Kau tahu dari mana bangkit dari kubur itu Tuhan? Jadi sekarang begini, kalau bukan Tuhan, Siapa yang kasih kau informasi, Rafael? Siapa yang kasih kau informasi kalau bangkit dari kubur itu Tuhan? Siapa? Waktu Thomas mencolokkan jarinya ke lubang bekas paku itu dia terkejut. Ya Tuhan Allahku, terkejut sama kayak kau. Ketika kau terkejut karena kau menggigit, karena kau nginjak kucing, tiba-tiba kau bilang kucing, ya Tuhan, berarti Tuhan kau itu kucing. Kau bimbel kubur kau nggak tahu, basi kali materimu. Seluruh pendeta pun termasuk reaksi saya nginjak kucing enggak kayak saja gitu. menyatakan itu reaksi. Seluruh pendeta pun menyatakan itu reaksi. Berarti Thomas aja udah ngakuin bahwa dia Tuhan Allah, ya Tuhan Allahku. Siapa? Sekarang bagaimana? Thomas. Nah? Thomas. Itu dia terkejut. Dia tidak mengatakan Tuhan Allah kepada Yesus. Gak ada dibilang Yesus Tuhan Allah, tidak ada. Terkejut Tuhan dia. Allahku. Nah, berarti dia percaya. Kalau dia bilang kalau sudah percaya, ya berarti emang Yesus itu Tuhan. Oh, berarti lebih kuat pernyataan Thomas daripada malaikat. Bukan malaikat satu lebih kuat, tapi kalau udah diperkuat oleh orang yang percaya, makin kuat lagi, Bang. Enggak, mana lebih kuat pernyataan dalam iman kalian? Pernyataan malaikat atau pernyataan Thomas? Pernyataan yang lebih kuat adalah pernyataan yang diucapkan oleh satu malaikat, Alkitab, firman, dan Ya kalau kita sudah. percaya itu lebih kuat kan lagi kalau sudah kita kasih. percaya seperti itu. Bang kan sudah kasih kamu Jadi tadi jangan datanya. menentang bahwa Yesus itu Adinda. bukan Tuhan. Karena Babang begini sudah begitu. kasih datanya tadi. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana malaikat itu memanggil Yesus Tuhan. Bahkan Yesus sendiri takut kepada malaikat. Ketika malaikat datang menemui dia, hendak memberikan dia kekuatan. Ketakutan Yesus. Dalam Lukas 1 nomor 31 datanya sudah Babang kasih tahu tadi. Ketika mengkabarkan kepada Maria tentang kehamilan Maria terhadap Yesus, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah aku namakan dia Yesus. Seorang anak laki-laki, Maria akan mengandung seorang anak. Datang si Thomas, maksudnya mau dituhankan si Thomas dia gitu. Maria yang melahirkan anak Itulah manusia. pemikiran abang nggak dapat dimengerti kayak gitu lah kalau nggak ngerti kayak gitulah. Kau yang berpegang kepada doktrin Rafael, semua kau bantah. Bibelmu kau bantah. Bahkan pernyataan Thomas itu yang pada saya nggak membantah Bible. di dalam Saya nggak iman pernah membantah Kristen. Bible. Notabene-nya perkataan Thomas itu dalam iman Kristen, ya di dalam iman Kristen dulu aku pun Kristen, itu Thomas terkejut. Thomas Ya itu Thomas terkejut. Thomas terkejut. Kalau kau Makanya katakan- habis terkejut itulah dia percaya kan. Apa? Habis terkejut itu kan dia percaya kan. Oke, Seperti sekarang kalau saya kita ikut melihat narasi kamu ya. seperti Saya kita ikut kalau narasi misalnya kamu, tapi jangan kamu ubah ya. Tunggulah dulu, kita Saya menganggap ikuti hantu narasi nggak kamu. ada. Ya Rafael, saya ikuti narasi kamu tapi jangan kamu rubah. Sepakat? Oke. Oke, dalam imanmu Yesus itu Tuhan Allah. Yesus itu anak Allah. Oke, ya dia Tuhan Allah bukan? Kenapa? Yesus itu Tuhan Allah bukan? Anak Allah yang Berarti maha anak Allah kudus. bukan Allah. Allah juga. Karena ada Bapa ada Anak. Sekali lagi saya tanyakan, dalam imanmu saat ini Yesus itu Tuhan Allah bukan? Iya dong. Oke, apakah dia maha kuasa? Loh, dia yang berkuasa. Dia anak Allah. Kenapa Apakah nggak dia berkuasa? maha kuasa? Iya. Dia Oke, maha kuasa. karena dia maha kuasa, apakah dia berkuasa mampu menjadikan Maria hamil? Menjadikan Maria hamil itu kan bapaknya yang di surga. Lari ke bapak. Bapaknya menurunkan. Lari lagi. Bapaknya menurunkan firman. Yesus Lari itu lagi. firman. Putar lagi ke sana, ke belakang lagi. Ya, kalau Kalau mau aja berani dijabarkan jamin ya dia, seperti itu, dia Bang. Tuhan. Karena Yesus itu adalah firman Allah yang turun ke bumi
yang difirmankan oleh Allah, makanya usah malaikat kamu Gabriel membahas lagi datang tentang firman kepada Tuhan Maria. itu, Tunggu dulu Tuhan. kepada Maria. Aku udah berupaya ngikuti narasi kamu loh. Saya ikuti narasi kamu, saya ikuti iman kamu, saya kamu bantah. Yesus Ya. itu Tuhan. Yang jadi Tuhan adalah Yesus itu Tuhan jadi manusia. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dalam imanmu, betul? Betul. Betul? Adakah Betul. kuasa Nabi melebihi Muhammad kuasa pun- Yesus? Nabi Muhammad, Adakah Nabi kuasa Muhammad melebihi pun kuasa Yesus? mengakui itunya. Jangan framing, nanti ke sana kita. Adakah kuasa melebihi kuasa Yesus? Ada? Adakah kuasa melebihi kuasa Yesus, Kenapa? Rafael? Adakah kuasa melebihi kuasanya Yesus? Hah? Ada. Hah? Udah turun kau. Udah nggak betul lagi, pura-pura di mute kau. Siapa yang mute kau? Siapa? Udah pakai gaya edis dia, di mute paling. Udah takut dia. Oke, kalau kalian paksakan kali di Tuhan, apakah dia Tuhan Maha Kuasa? Iya, Tuhan Maha Kuasa. Berarti dia yang telah menjadikan Maria hamil. Kuasa dia telah menjadikan Maria hamil. Mencret kalian di situ. Bagaimana seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil? Apakah berakhlak? Gak suka saya gitu. Kalau nggak ada kamu di mute, jangan pura-pura di mute. Bukan nggak berakal lagi, Bang Longor. Oke, teman-teman ya. Mana Bung Silaga, Bung Faruk? Bang Faruk. Ya, kasih kesempatan buat yang lain. Ya, Baru silakan, silakan. mana? Ini bercerita ke Bang Malik, silakan.